Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab At-Tanbihatul Mukhtasar, Tanbihatul Mukhtasarah ya. Syarah dari al-wajibat al-mutahatimat al-ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimat. Ya, sebuah tulisan dari Syekh Abdullah Al-Qara'awi ya, rahimahullah ta'ala, yang berisi matan-matan buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemarin kita telah membahas syirik, tauhid dan macam-macamnya, kemudian syirik dan macam-macamnya. Sekarang kita masuk kepada aqsamul kufri wa anwa'uhu, pembagian kufur dan jenis-jenisnya. Ya, kufur ya ada dua ya, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar ini mukhrij anil millah, mengeluarkan seseorang dari agama, sementara kufur asghar tidak mengeluarkan seseorang dari agama, atau yang kita sebut dengan kufur nikmat ya, itu kufur asghar ya. Dan kufur ya secara bahasa ya digunakan untuk makna taqdiyah, tertutup, wasiter ya, sama tertutup, wal juhud, pengingkaran ya. Ya, sering kita dengar ada syirik, ada kufur, ada nifak ya. Apa bedanya? Kufur, syirik dan nifak. Kufur itu lebih umum. Ya, syirik dan nifak bagian dari kufur. Ya, kufur itu menunjukkan kata Syekh An-Nawawi itu, dengan syirik itu idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Jadi kalau disebutkan syirik dan kufur memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan syirik saja masuk ke dalamnya kekufuran, kalau disebutkan kufur saja masuk ke dalamnya kesyirikan. Jadi kalau misalkan disebutkan bebarengan syirik, kufur dan nifak, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kalau syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala, kekhususan Allah Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka kesyirikan terjadi pada hal tersebut. Akan tetapi karena banyaknya kesyirikan itu pada tauhid uluhiyah, makanya sering konotasi syirik itu yaitu menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada berhala dan sebagainya. Nah, adapun kufur yaitu ya ketika seseorang ada pada dirinya pembatal keislaman yang pernah kita bahas, itu adalah kekufuran. Jadi kufur itu bisa sebabnya karena kesyirikan, bisa juga sebabnya bukan karena kesyirikan. Seperti mengolok-olok agama, itu kufur, bukan syirik, tapi kufur akbar. Menolak sebagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW,
Itu termasuk kemunafikan dan juga masuk kekufuran, kufur akbar. Jadi kufur lebih umum, ya. Yang menunjukkan tidak adanya keimanan itu kufur, yang menunjukkan tidak adanya keimanan padanya. Bisa karena kesyirikan, bisa karena kemunafikan, ya. Banyak hal, ya. Jadi kufur lebih umum. Maka adapun munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, ya. Padahal dalam hatinya kekufuran. Ya, makanya nanti ada kufur nifak. Jadi kemunafikan bagian dari kekufuran. Jadi segala sesuatu yang ada pada dirinya pembatal keislaman, ya, yang menafikan adanya keimanan padanya, itulah kufur. Jadi kufur lebih luas maknanya. Nah, di sini saya menyebutkan ada 5 macam kufur. Ya, kufur akbar, ya, 5 macam kufur akbar. Jadi yang pertama kufur takdzib, kufur takdzib, kufur yang disebabkan karena mendustakan, ya, mendustakan Nabi SAW, tidak meyakini sebagai utusan. Ini banyak, ya, ininya sebabnya. Bisa karena fanatisme seperti Yahudi, tahu bahwa Rasul itu Rasul, ya, Nabi terakhir, dia seorang Rasul, tahu betul. Ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ciri-cirinya ada di dalam kitab-kitab mereka, tahu betul. Tapi mereka mendustakannya karena Nabi bukan dari Bani Israel. Seperti itu. Padahal mereka yakin, ya, nggak ada yang mendustakan Nabi kecuali di atas ilmu, bukan karena kebodohan. Karena setiap Nabi itu dikuatkan dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang menjadikan mereka tidak mampu, menjadi tanda bahwa ini, ya, bukan manusia biasa, ini adalah utusan. Makanya mukjizat itu datang dalam bentuk yang kaumnya itu tidak mampu untuk menandinginya, ya. Dan mereka itu betul-betul dikalahkan dengan telak, ya, pada perkara yang menjadi kehebatan mereka. Contoh Bani Israel pada zaman Nabi Musa, apa yang mereka ulukan, apa yang mereka banggakan? Sihir. Sihir mereka hanya disebutnya sihir khoyali, ya, dihayalkan. Para penyihir itu melemparkan benang, melemparkan tongkat, padahal si penyihir melihat itu benang, itu tongkat, tapi dihayalkan. Bagi orang melihatnya seperti itu bergerak, ular yang bergerak, dihayalkan. Tapi ketika mereka melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mereka tahu betul, mereka kan tukang sihir, tahu nu bisa nilai tukang sihir deh, gitu kan. Tahu ini, wah, bukan sihir ini, karena betul-betul menjadi ular beneran dan memakan, ya, apa yang mereka lemparkan. Makanya mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa. Ini bukan sih, ya. Kemudian Nabi Isa, ya, kaumnya ketika datang Nabi Isa, mereka sangat mengeluh-elukan ilmu kedokteran, seolah mereka telah mencapai puncak ilmu kedokteran. Datang Nabi Musa, apa yang bisa dilakukan? Menghidupkan yang mati. Wah, nggak ada itu puncaknya. Jangan pada waktu itu, zaman sekarang pun luar biasa itu, ya. Jadi mereka itu mendustakan para nabi itu dengan ilmu, bukan karena kebodohan. Tahu betul ini adalah nabi. Makanya Fir'aun, ya, ketika disebutkan Allah Ta'ala wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dulman wa uluwan. Mereka menolak juhud itu dengan lisan. Mereka menolak dengan lisan mereka dakwahnya Nabi Musa, tapi hatinya meyakini ini itu benar. Apa yang menghalanginya? Dulman wa uluwan, kedoliman dan kesombongan. Maka nggak ada yang menafikan Nabi itu kecuali dengan ilmu, tahu ini Nabi. Termasuk orang Quraisy, ya, ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka sangat mengeluh-elukan syair. Mereka jago sekali membuat syair. Kalau dibacakan syair itu yang menyedihkan, orang sampai menangis terisak-isak.
kalau dibacakan syair yang berupa jenaka mereka tertawa terbahak-bahak. Kalau bicara tentang suatu yang menakutkan, mereka takut luar biasa. Mereka luar biasa ya, dengan bahasa itu menyentuh hati. Datang Al-Quran yang jauh lebih hebat dari syair mereka. Bacaan yang luar biasa susunannya, sastranya, dan sangat menyentuh sekali ke dalam jiwa. Ya. Maka kupur yang seperti ini jarang. Kupur yang seperti ini jarang. Ya. Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Ankabut ayat 68. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswan lil kafirin." Siapakah yang lebih zalim? Artinya enggak ada yang lebih zalim dalam ini. Orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Seperti Yahudi yang mengatakan bahwa kami dapat wahyu dari Allah. Berani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ini kedustaan. Ini kedustaan yang mereka adakan. Kayak zaman sekarang juga banyak yang seperti ini. Para mursyid sufi itu mereka mengklaim kalau mereka bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Nah, ini kedustaan. Tatkala datang kebenaran itu kepadanya, sudah jelas kebenaran, kemudian dia menolak. Ini kufur akbar sebetulnya. Menolak kebenaran sudah nyata bagi dia kebenaran. Kemudian Allah firman, "Alaisa fi jahannam maswan lil bukankah di jahannam itu tempat tinggal bagi orang kafir." Nah, ini menunjukkan hukum. Jadi mengada-adakan berdusta atas nama Allah dan juga menolak kebenaran setelah datang kebenaran kepadanya, setelah jelas kebenaran kepadanya, hukumnya kafir. Jadi dulu siapa? Heraklius ya, mau masuk Islam, ketika menyatakan keislamannya di depan majelisnya, wah, majelisnya pada kabur. Seperti keledai yang pada kabur, dia melihat ini akan terjadi kudeta, mereka tidak akan menerima. Akhirnya tidak jadi masuk Islam karena kedudukan. Ya. Dia tahu ini adalah kebenaran. Sebagaimana firman Allah, pakai di akhir ayatnya dia beriman kepada waktu Nabi Musa dan Harun, tapi waktunya sudah habis. Dia sudah melihat kematian. Ya, ini kufur takdir. Kemudian jenis yang kedua yaitu kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik. Kufur iba enggan untuk menerima, enggan untuk tunduk kepada Allah Ta'ala, wal istikbar menyombongkan diri bersama dengan membenarkan. Nah, yang kufur yang seperti ini kufurnya musuh-musuh Allah semuanya ini masuk ke sini. Termasuk kufurnya iblis. Iblis tahu betul dia beriman betul kepada Allah Ta'ala. Dia berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Dia beriman betul dengan Allah Ta'ala. Tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk menyembah. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 34, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ya, ingatlah tatkala kami perintahkan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menyombongkan diri, dan wa kana minal kafirin. Nah, ini hukumnya wa kana minal kafir, maka dia termasuk orang kafir. Dia membenarkan Allah Ta'ala, tapi dia enggan untuk tunduk, menyombongkan diri. Sama dengan orang-orang yang
memusuhi para nabi dan rasul. Kekufurannya kufur ini. Padahal mereka tahu bahwa mereka itu benar. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 47 Allah firman, anu minu libasyaraini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Ya, ini kata apa? Fir'aun dan para pembesarnya, apakah kami harus beriman kepada dua orang manusia yang seperti kita, bahkan kaum mereka berdua itu adalah hamba bagi kita, yaitu Bani Israil. Itu jadi hamba-hamba mereka kan, karena kesombongan. Di dalam surat Ibrahim ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, in antum illa basyarum misluna. Ini ucapan para musuh-musuh Nabi. Mereka mengatakan in antum illa basyarun misluna. Kalian itu hanyalah manusia seperti kami. Ya. Ini juga kufurnya Abi Thalib. Abu Thalib tahu betul akan kebenaran Nabi SAW. Dia tidak ragu dengan kebenaran Nabi SAW. Bahwa ini seorang nabi benar, tapi dia lebih memilih gengsi, ya. Lebih memilih ingin dianggap tetap setia dengan nenek moyang, karuhun, pamali, ya. Lebih memilih untuk tetap mengikuti nenek moyang. Padahal dia tahu, ya, ini seorang nabi, oh dia benar, ya. Ya. Jadi ini kufur aba wal istikbar. Ma'atasdik, dia membenarkan. Sebagaimana tadi ucapan Fir'aun. Ya, bagaimana Fir'aun itu meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah gambarkan dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Mereka juhud, memungkiri dengan lisannya, ya, dakwahnya Nabi Musa dan Harun. Padahal sebetulnya hati mereka itu meyakininya, yakin ini benar, ya, karena kedoliman dan kesombongan. Ya, ini adalah kekufuran semua, ya, musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu terjatuh kepada kufur ini. Ya, mereka membenarkan. Karena Allah turunkan mukjizat, ayat-ayat untuk menunjukkan akan kebenaran nabi-nabinya, kebenaran risalah yang dibawanya. Tapi karena kesombongan, karena takut jabatannya hilang, karena gengsi, ya, dan seterusnya. Kemudian jenis yang ketiga, kufur syak, kufur keraguan. Ini yang paling banyak zaman sekarang, apalagi anak-anak muda, ya. Karena banyaknya syubhat dan tersebarnya kebodohan, mereka nggak paham dengan agamanya, ragu dia. Makanya sekarang banyak berkembangnya seperti ateis, agnostik dan seterusnya. Ragu mereka, dan mereka nggak sadar kalau ragu itu ini merupakan kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Karena wajib kita untuk meyakininya. Apalagi rukun imannya satu saja yang tidak diyakini, maka kafir dia. Nah, ini kufur syak. Wa huwa kufrud dhon, disebut juga kufur dhon. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 37. Ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan dia masuk ke dalam kebunnya sementara dia dalam keadaan mendolimi dirinya. Maksud mendolimi dirinya di sini ada kekufuran pada dirinya, kufur ragu ini. Di antaranya ragu akan terjadinya hari kiamat. Ya. Dan dia berkata, ma'adunu antabida hadhihi abada. Ya, saking dia kagumnya dengan kebunnya, aku tidak menyangka kalau kebun ini akan sirna selamanya. Jadi dia meragukan hari kiamat, bahwa ini akan selamanya akan terus ada. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan kebun,
termasuk ya orang yang sukses dengan pekerjaannya. Kayaknya ini pekerjaan ini nggak akan pernah sampai bangkrut, 7 turunan ya. Atau dia yang merasa ujub dengan kepopulerannya, bahwa dia itu tidak akan surut, akan terus terkenal dan populer ya, karena lemah keyakinan dia terhadap hari akhir. Wa ma'adunu sa'ata qa'imatan wala in ruridtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak yakin kalau hari kiamat itu akan datang, dan seandainya aku dikembalikan pun kepada Rabbku, tentu aku akan mendapatkan ya tempat tinggal yang lebih baik dari dari kebun ini. Karena dia beranggapan bahwa kemuliaan itu dilihat dari harta. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jika diberikan nikmat, diberikan harta yang banyak, dia menganggap kalau Rabbnya itu memuliakannya. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Adapun ketika disempitkan rezekinya, maka dia menganggap kalau Rabbu itu menghinakanku. Jadi kemuliaan itu dianggap dengan harta. Ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawaka rajula. Berkata sahabatnya, dan dia dalam keadaan berbincang-bincang dengannya, apakah kau kafir, kau tidak beriman kepada yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, dari air mani, tsumma sawaka rajula, kemudian Allah sempurnakan kau menjadi seorang laki-laki. Lakinnahu wallahu rabbi la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku yakin bahwa dia adalah Rabbku dan aku tidak mensyarikatkan Rabbku dengan seorang pun. Ya. Ini kufur syak. Dan syahidnya di sini yaitu ucapan sahabatnya yang dia mengatakan akafarta billadzi khalaqaka min turabin, apakah engkau kafir kepada Zat yang telah menciptakanmu dari tanah. Nah, ini hukumnya. Maka ragu di dalam agama itu adalah masuk kepada kufur akbar. Ini hati-hati. Dan banyak orang nggak sadar, dianggapnya biasa saja, kritis, bertanya dengan ucapan yang besar, tapi dia menganggap biasa saja. Allah itu ada nggak? Ini ucapan yang besar ini, tapi dia anggap ini perkara yang remeh. Ragu dengan hari kiamat, ragu dengan perkara yang gaib yang diberitakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Syak. Ini masuk kufur akbar ini. Hati-hati. Dan ini yang paling banyak sekarang itu jatuh ke dalamnya, itu kufur syak, terutama anak muda, karena ya kejahilan tersebar dan banyaknya syubhat. Mereka mengkonsumsi syubhat begitu saja tanpa ada filter, tanpa ada benteng ya yang kuat bagi mereka untuk bisa menafikan syubhat-syubhat tersebut. Dan itu dihidangkan ya ke rumah-rumah kita lewat HP. Bahaya sekali. Ya. Dan kalau sudah masuk keraguan itu sulit untuk keluar, kecuali dia dibantah dengan ilmiah. Ya. Maka apapun yang datang dalam syariat itu pasti benar. Al-Quran dan As-Sunnah yang datang itu pasti benar, mutlak kebenarannya. Apapun yang datang darinya, maka kaidahnya adalah amin tahtadi. Imani saja dulu, antum paham gak paham, imani saja dulu. Tahtadi, ini saya engkau akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau dari awal saja sudah memprotes, sudah menanya-nanyakan, muslim kayaknya mustahil kayak gini deh. Itu awal untuk kemudian sulit untuk mendapatkan hidayah. Imani dulu. Ya. Apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu mutlak kebenaran. Datang dari Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir. Ya. Akal kita itu lemah ya.
Jika tidak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir jika engkau tidak paham. Tapi yang pertama apa? Amin. Imani dulu. Jadi bisa engkau akan mendapatkan petunjuk meskipun akal kita nggak nyampe. Apa ini maksudnya? Baru tanya kepada ahlul ilmi. Ya. Jangan kemudian dihadapi dengan keraguan. Berbahaya. Kemudian jenis yang kelima, kufrun nifak, kufur kemunafikan. Ya. Nifak akbar, kufur nifak. Dalilnya surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga, berfirman, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafhamun." Fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka itu beriman kemudian mereka kafir. Maka kemudian ditutuplah hati-hati mereka, maka jadilah mereka itu tidak paham. Ya. Kenapa mereka asalnya beriman kemudian kafir? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 15 sampai 14 sampai 15. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Jika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, mereka berkata sesungguhnya aku sependapat dengan kalian. Ya kami hanyalah mengolok-olok saja orang-orang beriman. Allah yastahzi'u bihim. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka mengolok-olok orang beriman, maka Allah membalas olok-olok mereka. Dan Allah biarkan mereka di dalam kesesatan itu, terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Ya. Ini kufur nifak. Ya, ini maksudnya nifak akbar, nifak i'tiqadi. Dia menampakkan keislaman, sesungguhnya di dalam hatinya adalah kekufuran. Mereka tidak beriman, hakikatnya mereka tidak beriman. Makanya mereka innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Itu lebih bawah daripada orang kafir. Kenapa? Karena kejahatan mereka. Ya, keburukan yang ditimpakan oleh mereka itu jauh lebih besar daripada orang kafir. Mereka membuat kerusakan dari dalam. Ya. Dan mereka banyak berulah. Banyak ketika perang Uhud ya, bagaimana tokoh munafik ya, Abdullah bin Ubay as-Salul ya, bin Salul, yang mereka melemahkan semangat kaum muslimin, mempengaruhi sebagian kaum muslimin untuk kemudian pulang, tidak ikut berperang. Ini melemahkan, buat makar orang-orang munafik. Ya, jadi kufur ada berapa? Ada 5. Yang pertama kufur takdzib, kufur yang disebabkan karena mendustakan. Yang kedua kufur aba wastakbar, ya, enggan dan menyombongkan diri. Yang ketiga kufur syak, ya. Yang keempat kufur nifak. Satu lagi ya, kufur i'rad. Ini sudah kita bahas ya. Ini sudah kita bahas ketika membahas nawaqidul Islam. I'rad artinya apa? Berpaling ya. Dia berpaling dengan pendengarannya, hatinya dan amalannya dari Rasulullah SAW. Nggak peduli. La yusgi ila ma ja'a bihi al-battah. Yang nggak peduli dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama sekali. Dan ini 2 macam. Ada yang kulli, al-i'rad kulli, ya, seluruhnya ini yang masuk kepada kufur akbar. Ada yang berpaling secara sebagian saja, maka itu tidak masuk kepada kufur akbar. Yang masuk kepada kufur akbar yaitu berpaling sama sekali secara keseluruhan, nggak mau dengar tentang agama Rasul, tidak mau belajar, ya.
tidak mau apalagi untuk mengamalkannya, nggak suka. Itu berpaling, nggak peduli dengan agamanya. Yang seperti ini banyak nggak? Banyak, lebih banyak. Dan mereka lebih bangga kalau duduk dengan non Muslim, lebih bangga daripada duduk dengan sesama kaum Muslimin. Ya, nggak suka ketika kita berbicara tentang agamanya, itu dia nggak suka. Ya, ini kufur i'rad, berpaling. Dalilnya surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Waladina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu mereka berpaling dari apa yang mereka diperingatkan darinya. Mereka berpaling dari peringatan. Kalau sebutkan ini kafir. Waladina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ya, itulah 5 macam kufur akbar ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu kufur asghar. Yang kufur ini la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama. Wa huwa kufrun nikmah, dia adalah kufur nikmat. Dalilnya firman Allah surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah berikan perumpamaan satu negeri yang dulunya itu negerinya itu aminatan, aman, mutmainnatan, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, dan rizkinya itu berlimpah datang dari setiap tempat. Fakafarat bi an'umillah, maka dia kafir. Maksud kafir di sini kufur nikmat, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka Allah rasakan kepada negeri tersebut libasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan rasa takut. Kenapa pakaian libas? Sebagaimana pakaian itu melekat dengan kita, begitu pula Allah jadikan hukumannya itu mereka itu tidak lepas dari kelaparan dan rasa takut. Bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang biasa mereka lakukan, yaitu berupa kufur nikmat. Ya, bisa jadi karena tidak menyandarkan nikmat kepada selain Allah, menyandarkan nikmat kepada berhala-berhala, kepada makhluk ya. Itu kufur dengan hati ya. Yang kedua, tidak memuji-muji Allah Ta'ala atas nikmat tersebut ya. Usul disebut-sebut ya manusia yang sebab-sebab yang menjadi sampainya nikmat tersebut kepadanya, tapi lupa dengan sebab yang sesungguhnya Allah Ta'ala. Yang ketiga, mereka menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala ya, yang harusnya dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, justru dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini kekufuran, kufur nih nikmat. Maka Allah hukum mereka dengan rasa lapar dan takut yang melekat pada mereka. Dan beliau menyebutkan di sini sebuah faedah, kufur jika itu bentuknya nakirah, kufrun, maka itu menunjukkan kepada kufur asghar. Tapi kalau ada pakai alif lam, itu menunjukkan kepada kufur akbar. Ya. Termasuk beliau memberikan contoh di sini dalam hadis riwayat Muslim, inna baina rajul wa baina syirik wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran, maksud ini kufur akbar ya, tarkus shalah. Hanya ya seperti Hambali itu mereka lebih menguatkan ini, meninggalkan
sholat ya, secara keseluruhan itu kafir. Adapun contoh kufur yang kufur asghar diantaranya ya, hadis muttafaqun alaih, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Jangan kalian benci kepada bapak-bapak kalian. Barang siapa membenci bapaknya fahuwa kufrun. Nah, ini nakirah, bukan ma'rifat, menunjukkan ya ini tidak sampai kepada kufur akbar, tapi kufur asghar. Tidak syukur nikmat. Ya, harusnya kepada bapak itu mencintai, ini malah membenci. Tidak syukur nikmat. Ya. Selesai sudah pembahasan kufur. Jadi kufur ada dua, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar mengeluarkan dari millah, kufur asghar tidak. Kufur akbar ada 5 ya. Kufur takdzib, kufur aba wal istikbar, kemudian kufur syak, kufur nifaq, dan kufur i'rab. Adapun kufur asghar itulah yang kita kenal dengan kufur nikmat. Ya. Sekarang kita masuk kepada nifaq, ya, kemunafikan. Nifaq terbagi dua, ada i'tiqadi, ada amali. Nifaq i'tiqadi ada 6 macam. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Pelakunya dia termasuk orang yang akan masuk neraka, yang akan berada di keraknya api neraka. Adapun nifaq secara bahasa mukhalifatul batin lidhahir. Ya. Ya, berbedanya antara batin dengan dhahir itu secara bahasa. Itu nifaq secara bahasa, berbedanya antara batin dengan dhahir. Apa yang ada di batin dengan apa yang di dhahir itu berbeda. Yang pertama, jenis pertama nifaq i'tiqadi, ai fil qalb, itu di dalam hati. Wa idharul Islam wa ibtanul kufri wal billah, yaitu dia menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan kekafiran. Orang munafik mulai muncul yaitu ketika di Madinah setelah terjadi perang Badar, baru mulai ada orang-orang munafik. Sebelum itu nggak ada orang munafik. Karena untuk apa kemudian orang itu pura-pura masuk Islam, ya, padahal menyembunyikan kekufuran. Padahal ketika itu kalau masuk Islam justru itu bahaya, dia bisa dibunuh, bisa dianiaya. Tidak ada faedahnya. Tapi ketika kemudian setelah perang Badar, manusia melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin memiliki kekuatan yang sangat besar, bisa mengalahkan pasukan Quraisy ketika itu dengan jumlah yang sangat jauh berbeda. Kaum muslimin hanya sekitar 300 orang lebih, orang kafir sekitar 1000 orang. Wah, ini mereka kaget. Orang-orang kafir di Madinah takut mereka. Kalau mereka nggak pura-pura masuk Islam, mereka bisa diperangi atau dimintai jizyah dan seterusnya. Maka pura-pura lah mereka masuk Islam, padahal hatinya tetap dalam keadaan kafir. Inilah kafir i'tiqadi. Ya. Apakah zaman sekarang masih ada? Ya, masih ada. Masih ada. Ya, bahkan saya pernah ketemu dengan orangnya. Ya, dia ini namanya Haji Fulan bin Fulan. Haji Fulan bin Fulan, tapi kira haji namanya.
Tapi di rumahnya itu biasa bikin kebaktian. Kafir tulen ini. Tapi pura-pura Islam. Untuk apa? Bisnis, Pak. Agar supaya lancar bisnis. Waliyadzubillah. Ya, kita juga dulu sampai di sini. Kita lanjutkan setelah balik isya. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi sekarang dengan nifaq. Nifaq ada dua, ada nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu di dalam hati menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Sementara nifaq amali itu fil jawarih, itu terjadi pada anggota badan. Ya, sekarang kita bahas nifaq i'tiqadi yang pertama. Ya, nifaq atau disebut nifaq akbar ya, yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Yang pertama adalah takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang paling besar, yang paling jelas. Li'annahu yastaljimu takdzibad din bid-dini kullihi wa huwa halul munafiqin al-khallas. Ya, karena mendustakan Rasul ini mengkonsekuensikan mendustakan agama seluruhnya. Ya, Al-Quran dan Sunnah lewat Rasul. Kalau mendustakan Rasul sudah, yang menafikan agama seluruhnya. Dan ini adalah keadaan orang munafik yang tulen. Seperti tadi ya, jadi mereka pura-pura menampakkan Islam karena takut kalau diperangi atau dimintai jizyah, maka pada hakikatnya mereka kafir. Hakikatnya mereka kafir. Yang pertama ini dia mendustakan Rasulullah SAW. Ya. Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Yukhadi'una Allah waladina amanu wa may yahda'una ila anfusahum wa may yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, dan padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, sementara mereka tidak merasakannya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu kemunafikan tadi, ya, menyembunyikan Islam padahal sesungguhnya di dalam hatinya kekafiran. Dan Allah tambahkan, ya, bagi mereka penyakitnya dan bagi mereka adab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Juga Allah sebutkan ya di dalam surat Al-Munafiqin, idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang orang-orang munafik, mereka berkata kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Padahal itu di lisan mereka saja, padahal hakikatnya mereka mendustakan Rasul. Mau menerima ya, apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Mendustakan kalau Rasul itu adalah utusan, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rasulnya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu mereka benar-benar dusta. Ya. Ya. Kemudian nifak yang kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas ya. Termasuk membatal keislaman ya. Mendustakan sebagian dari apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang seseorang itu mengingkari sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, dia tidak membenarkannya, padahal dia mengetahui bahwasanya hal tersebut ya jenis kemunafikan yang akbar yang mengeluarkan dari milah. Maka jadilah dia
fayakunu munafiqan min munafiqina khalidina finnar. Jadi dia melakukan itu bukan karena kebodohan tapi tahu bahwa itu cabang kemunafikan ketika dia mendustakan sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, ini terjadi karena dari orang yang tidak mengetahui hak Rasulullah SAW. Ya, karena tidaklah kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian imtisalu fima amar, melaksanakan semua perintahnya. Wajsinabu manaha anhu wa jazar, dan menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Wala yubadullah illa bima syara'a wa bayana Rasulullah SAW, dan tidaklah Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang dijelaskan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu konsekuensinya. Ya, kalau dia mendustakan Rasul, ya batal syahadatnya, batal 2 kalimat syahadatnya, persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulnya itu batal. Meskipun sebagian ya dari apa yang dibawa Rasulullah SAW. Ya, karena ini bertentangan ya, dia mendustakannya bitakdiri wal inkar, mendustakan dan mengingkari li'anahu khalafa hawahu, karena apa yang datang dari Rasulullah SAW itu menyelisihi hawanya, menyelisihi keinginannya. Wa adatahu, yang menyelisihi adat kebiasaannya. Wa madhabahu, yang menyelisihi madhabnya, lebih milih madhab daripada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Kemudian jenis yang ketiga, bugdur Rasul SAW, benci Rasul SAW. Gimana? Ini tidak muncul kecuali dari zindik ya, yang busuk ya. Faman abghadha nabiyal karim sallallahu wasallam alaihi fahuwa munafiqun mal'unun khalidun mukhalladun fin nari jahannam abada. Barang siapa yang membenci Nabi yang mulia sama salawat dan salam tercurah atasnya, maka dia orang munafik yang mal'un, yang tercela, yang selamanya dan dijadikan selamanya di dalam neraka jahanam. Ya. Dari yang banyak orang yang membenci Nabi SAW pada zaman ini, memang yatasama bismil Islam, orang yang menamai dirinya dengan nama Islam. Wa huwa kadzdzab khabis, padahal dia seorang pendusta lagi yang busuk. Dan dia ya sebetulnya orang ini orang kafir ya, tapi maksudnya untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Ya, membuat kritik-kritik untuk Nabi SAW, menjelekkan Nabi SAW, padahal manehna ngakuna Islam. Ini bahaya sekali, zindik, orang seperti ini zindik. Dia hendak menghapuskan Islam dari muka bumi ini secara keseluruhan. Ya, ya banyak seperti ini. Seperti kalau dulu apa? Untuk tujuan penjajahan seperti Sunakur Gronya ya, bisa menguasai. Ya, termasuk juga ya ulama-ulama yang mereka menjual agamanya dengan harga yang murah, mendatangkan fatwa-fatwa yang tidak benar, ya, mendiskreditkan Nabi SAW. Mereka mendatangkan perkara-perkara yang terlihatnya seperti ilmiah, ya, terlihatnya seperti ilmiah. Padahal sesungguhnya itu adalah kritikan, celaan kepada Nabi SAW. Zindik, orang seperti zindik.
Hakikatnya mereka kafir. Yang keempat, bugdu ba'di ma ja'a bihi Rasul, membenci sebagian apa yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Benci bahkan mencela. Semakin panjang jenggot semakin goblok, itu gimana? Rasul sendiri yang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Rasul berjenggot, para nabi berjenggot. Kalau belum bisa ya nggak usah kemudian mencelanya, menunjukkan kebenciannya. Sulit orang seperti ini itu dikatakan dia itu tetap di atas keimanannya, terlalu lancang dia. Membenci sebagian dari apa yang dibawa Rasulullah SAW, meskipun dia melakukannya. Contoh, ada orang yang saum, dia nggak suka saum meskipun dia melakukannya, tetap itu masuk kepada nifak akbar. Atau dia membenci diharamkannya riba, ya, meskipun dia tidak melakukan riba tersebut. Dia beranggapan kalau tidak praktek riba maka ya, negara ini akan mundur dan sebagainya. Membenci dia pengharaman riba, ya, meskipun dia tidak melakukannya. Ini masuk kepada nifak akbar. Kemudian membenci diharamkannya zina, meskipun dia tidak melakukannya, tetap jatuh kepada nifak akbar. Ya. Kemudian yang kelima, masaratu bin khifadi dini Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu merasa gembira dengan mundurnya agama Rasulullah SAW, atau agama Rasul itu mengalami kekalahan. Itu jelas nifak akbar, ya. Harusnya dia bergembira. Justru alamat keimanannya itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Gimana ini? Kaum muslimin kalah kok dia gembira, kaum muslimin mundur dia gembira. Bertentangan dengan keimanan. Kemudian yang keenam yaitu al-karahiyah binti sori dini Rasul SAW. Kebalikannya, dia benci, nggak suka akan kemenangan agama Rasul SAW. Ya, ini semua adalah nifak akbar. Adapun nifak amali itu ada 5 macam. Nifak amali ada 5 macam. Yang pertama disebutkan dalilnya, ya, tentang 3 ya, tanda kemunafikan. Berkata Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya, berkata Ibnu Abi Mulaikah, ya, dia mengatakan adoktu salasina mina ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafun nifaq ala nafsi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya khawatir, ya, dengan kemunafikan atas diri mereka. Ini sahabat takut dengan kemunafikan. Kita harusnya lebih takut lagi. Ini suatu yang samar, Disebutkan dari Hasan, dia berkata, ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang takut dengan kemunafikan kecuali seorang yang beriman. Wa ma amanahu illa munafik, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia memang orang munafik. Orang beriman pasti takut. Ya. Ya. Dari pertama yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Wa fi riwayat yang lain, wa idza khosoma fajara, wa idza ahada ghodara. Nah, ini ada 5, ya.
Tanda yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Jika berbicara maka dia berdusta. Ini ciri orang munafik. Jadi kalau berbicara dia berdusta, suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji maka dia mengingkari. Ya, tidak menunaikannya. Wa idza tumina khana. Jika diberi amanah maka dia hianat. Ya. Jika diberi amanah maka dia hianat. Dan di ayat yang lain, idza khosoma fajaro. Jika dia berdebat, fajaro, dia berbuat licik. Kalau berseteru, berdebat, maka dia berbuat licik, tidak sportif. Wa idza ahada ghadaro. Dan jika dia membuat perjanjian, ghadaro, dia batalkan perjanjian tersebut. Dia langgar perjanjian tersebut. Ini adalah nifak amali. Ya, ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun riwayat yang kedua ini dikeluarkan oleh keduanya juga Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, itulah nifak ya. Jadi kemunafikan nifak ada dua macam, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi ada 6 macam. Itu takdzibur rasul, mendustakan rasul, takdzibu ba'di ma ja'a bihi rasul, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh rasul. Yang ketiga, bugdur rasul, membenci rasul. Yang keempat, bugdu ba'di ma ja'a bihi rasul, membenci sebagian apa yang dibenci, apa yang dibawa oleh rasul. Yang kelima, masarah bin khifadi dini rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa gembira dengan kemunduran agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, al-karahatu bintisari dini Rasul sallallahu alaihi wasallam, benci, tidak suka atas kemenangan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun nifak amali ada 5 ya. Idza hadatsa kadzaba, jika berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji maka dia mengingkari. Wa idza tumina khana, jika diberi amanat maka dia khianat. Wa idza khasama fajaro, jika dia berdebat atau berselisih maka dia fajaro, licik, tidak sportif. Wa idza ahada ghadaro, dan jika dia membuat perjanjian ghadaro, dia menyelisihi perjanjian tersebut. Ya, dan alamat nifak amali ini jangan dianggap remeh ya. Karena kalau terkumpul semuanya ini ya, pada diri seseorang, 5 sifat tadi atau sebagian besar, dan itu terus menerus ada pada dirinya, ini bisa menghantarkan kepada nifak akbar. Karena nifak asgor atau nifak amali ini akan menghantarkan kepada nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Maka hati-hati ya. Ketika kita dapati ada sifat-sifat itu pada diri kita, kita berupaya untuk menghindarinya, berupaya untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Karena kalau terus-menerus ada, ini akan menghantarkan kepada nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Ya, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan. Tadinya mau tamatkan sampai Togut, tapi ternyata masih panjang pembahasan. Insyaallah pembahasan terakhir kita akan bahas tentang Togut dan pemimpin-pemimpinnya. Ini cukup panjang. Ya, ini itu yang bisa sampaikan. Sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan.
ya. Pak terusan Pak. Ya, ya, mangga. Mangga. Pak terusan. Cekap. Oh ya. Pami cekap mah. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.